Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Sahabat cendekia dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang tiada henti-henti kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas karunia yang Allah berikan kepada kita, atas hidayah yang Allah berikan kepada kita, atas taufik yang anugerahkan oleh Allah kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan haribaan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat cendekia dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Sahabat cendekia dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah 10 hari yang mulia, adalah 10 hari yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, untuk meningkatkan kualitas penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk meningkatkan kualitas taubat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, 10 hari terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk mencari yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang Allah tentukan. Malam yang Allah tentukan di mana malam itu adalah malam yang istimewa. Kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mencari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, terutama di hari-hari ganjil di bulan Ramadan di 10 hari terakhir tersebut. Sahabat cendekia dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas membicarakan Lailatul Qadar itu dalam sebuah surat Al-Quran? Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas memberikan anjuran untuk mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan? Apa keistimewaan dari Lailatul Qadar itu sendiri? Pada kesempatan hari ini kita akan membahas keistimewaan atau keutamaan dari Lailatul Qadar. Yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam yang Allah tentukan untuk Allah turunkan Al-Quranul Karim ke langit dunia. Ibnu Abbas dalam tafsir Al-Quran menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Al-Quran Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Allah turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Itu di malam Lailatul Qadar. Maka inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Quran di malam yang telah ditentukan, yaitu Lailatul Qadar ini. Maka sebuah keistimewaan yang luar biasa bagi kita ketika kita memanfaatkan malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini untuk menjemput rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di sini Al-Quran turun. Karena di malam ini, malam Lailatul Qadar ini, Al-Quran turun. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, keistimewaan Lailatul Qadar adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah malam di mana ibadah di malam Lailatul Qadar, ibadah di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahr.
Ibadah 1 kali di Lailatul Qadar, di malam yang sudah Allah tentukan, itu nilainya lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Sepakat para ulama bahwa nilai ibadah di Lailatul Qadar ini adalah nilai kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ibadah 1000 bulan. Maka beruntung bagi kita orang yang mendapati Lailatul Qadar. Beruntung bagi kita orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan Lailatul Qadar. Karena apa? Karena ibadahnya dinilai oleh Allah sama dengan ibadah 1000 bulan. Kita baca Quran, 1 kali baca Quran, nilainya sama dengan 1000 bulan kita membaca Al-Quran. Kita bersedekah di hari itu, nilainya kita bersedekah selama 1000 bulan. Kita sholat di hari itu, di malam itu, nilainya sama dengan sholat 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Yang ketiga, keutamaan Lailatul Qadar adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikah. Malam itu tanazzalul malaikah, turun malaikat. Warruhu, dan ar-ruh fiha, di dalamnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim, atas izin Allah. Sahabat cendekia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanazzalul malaikah, malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar, di mana malaikat turun ke bumi, malaikat turun ke dunia. Warruh, ruh ini adalah sebutan khusus untuk malaikat Jibril yang Allah berikan. Jadi malaikat Jibril ini disebut oleh Allah sebagai ar-ruh. Itu merupakan sebuah keistimewaan bagi malaikat Jibril, sebagaimana malaikat Jibril disebut oleh Allah sebagai Al-Quds. Malam Lailatul Qadar, malaikat turun, Jibril turun. Saya baca demikian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berdoa di malam itu, ketika kita meminta kepada Allah di malam itu, maka akan diamini oleh malaikat, maka akan diamini oleh ar-ruh, yaitu Jibril alaihissalam. Sahabat cendekia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permintaan di Lailatul Qadar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang kita minta ampun kepada Allah di malam Lailatul Qadar akan dimaghfirah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat yang kita adukan kepada Allah di malam itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat cendekia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, keutamaan dari Lailatul Qadar adalah salamun hiya hatta madla'il fajr. Lailatul Qadar adalah malam yang disebut dengan salam, keselamatan. Di dalamnya ada keselamatan. Di dalamnya terkandung keberkahan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Dan terakhir, Lailatul Qadar adalah malam di mana ketika kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan malam itu, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita yang sudah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa mendirikan atau menghidupkan malam Lailatul Qadar atau menghidupkan Lailatul Qadar, maka Allah akan dengan iman kepada Allah, berdasarkan iman kepada Allah dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka Allah akan mengampuninya ma taqaddama min dzambik, dosa-dosa yang telah lalu. Sahabat cendekia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari keistimewaan Lailatul Qadar tadi, mari kita kencangkan ikatan kain kita. Kita bangunkan, kita ajak keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, anggota keluarga kita. Kita habiskan malam ini di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan hal-hal yang tidak manfaat di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini khusus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun malam, kita sholat tahajud, kita sholat hajat, kita zikir kepada Allah, kita perbanyak baca Quran, kita banyak sedekah di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala
akan menerima puasa kita. Insya Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap 10 malam terakhir, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, beliau menguatkan ikatan kainnya. Itu pertanda bahwa beliau bersungguh-sungguh, beliau betul-betul niat untuk menghabiskan 10 malam bulan Ramadan terakhir untuk betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat yang lain, makna mengencangkan ikatan kainnya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 malam terakhir itu menjauhi istri-istrinya. Kalau kita bagaimana? Kita jauhi media sosial, kita taruh dulu handphone kita taruh dulu gadget kita di bawah bantal. Kita sekarang fokus untuk ibadah kepada Allah. Pura-pura lupa. Kita jauhi media sosial. Kita tidak usah lagi membaca berita tentang COVID-19. Anggap Allah, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu kita membaca terus informasi, update informasi dan segala macam. Apalagi sampai kita melakukan aktivitas-aktivitas di media sosial yang tidak punya nilai. Bikin TikTok dan lain-lain yang tidak punya nilai ibadah. Di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini, mudah-mudahan fokus kita, pikiran kita, hati kita, jiwa kita, badan kita hadirkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat cendekia dirahmati Allah, demikian kajian pada hari ini. Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan kepada kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Insya Allah ibadah yang kita lakukan lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah, kita akan mendapatkan keselamatan dari Allah, dan kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, malam ini atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan atau Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah tentukan, Allah takdirkan nasib kita selama setahun yang akan datang. Mudah-mudahan setahun yang akan datang kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang sa'idun, bahagia. Kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi manusia yang taat dan patuh serta ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita dimatikan oleh Allah di tahun besok, di tahun selanjutnya, kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.